Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahil halimil karim. Fasubhanallahi rabbil arsyil azim. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihi al-mubin wa huwa asdaqul qa'ilin. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para jemaah yang berbahagia, puji-puji syukur kita panjatkan pada Allah. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini dengan izin Allah kita yang masih diberikan sehat walafiat. Allah berikan kita taufik dan hidayah sehingga kita masih berada di dalam ajaran dan lindungan agama baginda Rasul kita Muhammad SAW. Saudara-saudara hadirin rahimakumullah, mohon maaf saya datang ada terlambat. Memang perjalanan penuh dengan lika-liku, macet di sana sini. Padahal ini masih hari Minggu anak sekolah. Mulai dari perbatasan Jakarta masuk Jakarta, ya sampai keluar dari tol Antasari. Biasa lega, tiba-tiba entah jadi apa bisa jadi macet total. Nggak tahu lah. Ya inilah kehidupan. Sebab kita hanya bisa menjalani kehidupan yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah. Kenapa? Karena kita masih diberikan kesempatan dan kenikmatan bisa menghirup udara di alam dunia. Saudara-saudara hadirin rahimakumullah, kita sekarang sudah berada di penghujung bulan Dzulhijjah yang insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kita panjang umur sampai bisa mengakhiri bulan Dzulhijjah ini, yang insya Allah hari Minggu tanggal 7 kita sudah mulai masuk tanggal 1 bulan Muharram. Satu keberuntungan buat kita. Sebagai pesan dan kesan saya di penghujung bulan Dzulhijjah, karena kita akan memasuki tahun baru Hijriah. Yang utama dan pertama adalah banyaklah kita syukuri nikmat yang sudah kita rasakan, yang selalu Allah berikan kepada kita. Kenapa? Sebab tidak pernah ada orang menghitung berapa banyak nikmat yang Allah berikan dan kita tidak bakal bisa mampu. Wa ta'udzu nikmatallahi la tuhsuha. Manusia tidak akan mampu bisa menghitung nikmat Allah. Nikmatnya kita aneka yang Allah kasih kepada kita luar biasa. Tidak pernah Allah minta balas. Itulah rahmat dan rahim Allah. Allah nggak pernah menuntut kita bayar waktu. Padahal hidup itu kan ada ruang tempat dan waktu. Apa artinya kehidupan ada tempat kalau nggak ada waktu? Sehingga akhirnya kita nggak merasakan itu tempat tanpa waktu. Sebaliknya juga demikian, ada waktu tapi nggak ada tempat. Sehingga akhirnya di mana kita akan berlabuh dan di mana kita akan berlabuh. Alhamdulillah, maka Allah sebutkan bagi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sekarang nikmat yang mana lagi yang kau mustahil? Allah berikan kita waktu, Allah berikan kita kesempatan, Allah berikan kita umur. Sebab kata Nabi ada dua nikmat yang sering Allah manusia lupakan. Nikmat dari maghbunun ala ummati. Ada dua nikmat yang sering dilupakan oleh umat. Yang pertama itu dan Allah berikan kesempatan kepada kita panjang panjang. Nggak pernah kita bayar pajak umur.
Nggak ada Allah minta bayar pajak umur. Padahal Masya Allah saudara-saudara, kita akan bisa melakukan sesuatu kalau Allah berikan kita umur. Kalau sudah Allah nggak berikan kita umur, nggak berikan kita usia, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut kita pindah satu alam tempat dari alam dunia ke alam ini. Apa artinya kita hidup di alam dunia? Ini yang harus kita rasakan dan ini yang harus kita syukuri. Karena itu kata Nabi baginda Rasul Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lama salah qadamul abdi fasa'ala malaikatu bi arba'ati su'al. Ketika kaki kita tergelincir dari alam dunia masuk kita ke alam barzah, ada 4 pertanyaan yang Allah akan sadar, Allah akan sodorkan kepada kita melalui malaikat. Siapapun manusianya nanti akan merasakan. Kalau nggak percaya silakan ke jalan duluan. Gampang aja buat saya. Yang pertama, apa yang ditanya? Fasa'alan umri. Allah akan tanya tentang waktu usia kita selama kita hidup. Terhitung mulai kapan waktu itu yang Allah berikan. Masa gratis kita selesai. Masa gratis kita mulai dari umur baliknya kita. Min bulugi ilal mamat. Dari mulai masa balik kita sampai kita wafat, selama itu waktu yang kita gunakan mulai kita jadi mukallaf, apa saja yang kita kerjakan dan apa saja yang kita perbuat tercatat dan terhitung di hadapan Allah. Ini nggak ada perbedaan, saudara. Yang bakal para ambi, yang kedua yakni para syuhada. Kalau orang yang mati syahid nggak ditanya oleh Allah, karena dia akhirkan mengorbankan jiwa dan raganya, hidupnya adalah betul-betul berada di dalam Allah. Kita jangan mimpi ke situ deh, terlalu tinggi, terlalu berat. Kita mau bisa buang waktu kayak begini saja udah alhamdulillah luar biasa Pak. Di tengah-tengah akhir zaman orang seperti kayak model begini, kita termasuk orang yang bersyukur kepada Allah. Masih bisa kita memikirkan untuk kepentingan hidup dan bekal kita kepada akhirat. Walaupun cuma sejenak, walaupun cuma sekedar waktu kita duduk, walaupun cuma kita luangkan sejenak, anak kita ada rasa tanggung jawab, rasa butuh, rasa cinta, rasa pentingnya kita kepada Allah. Dari rasa itulah yang Allah akan nilai. Soal hasil nomor 2. Jadi jangan anggap kalau kita ngaji, wah kita dapat hasilnya begini, nanti kita bakal pintar. Urusan pintar bukan urusan kita, urusan Allah. Allah yang akan memberikan. Tapi ada rasa perhatiannya kita. Luar biasa, Allah akan hitung kita korbankan waktu kita. Orang sekarang kan lebih banyak mengorbankan waktunya untuk apa? Chatting, nyekrol HP, nonton main game, apalagi yang udah kena korban judi online. Kerja pun kadang-kadang udah separuh otaknya ada di sana. Hitungan terus hitungan. Apa sama juga yang bilang gitu. Allahu Akbar. Kayaknya kalau nggak mencet 1 hari itu tangan buntung kali ya. Masya Allah ya Rabbi, na'udzubillah min. Padahal kita semua sekarang semakin kemari makin banyak tantangan yang kita hadapi. Ya. Apakah HP yang kita salahkan? Tidak salah. Ini adalah hasil rekayasa kemajuan teknologi anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma kita sendiri yang nggak pandai bisa memanfaatkan. Makanya akal kalau tanpa ada iman, akhirnya orang pandai bisa jadi liar. Maka kita bersyukur kepada Allah. Nanti betul kata Nabi, tuba li ummati, beruntunglah buat umatku, walau yaroni, walaupun tidak bisa melihat aku. Kenapa? Karena dia masih menggunakan imannya. Orang pintar sekarang Pak, luar biasa. Saya baca informasi berita, ternyata nggak sedikit itu orang-orang yang duduk di lembaga tertinggi. Jadi apa?
jadi peserta bahkan pengikut judi online Pak. Ya Allah ya Rabbi. Tuh kalau pemimpinnya aja kayak model begini bagaimana yang dipimpin? Ya ini salah siapa? Ya salah kita juga. Kenapa kita pilih yang begini? Akhirnya kita sendiri kerepotan, pemerintah juga kebingungan. Tidak mau yang namanya bas itu judi online, yang ternyata undang-undangnya selalu macet, apa nggak bisa bergerak. Mereka yang membuat undang-undang juga bukannya korban, peserta, jangan-jangan jadi bandar juga lagi. Bisa jadi. Ya ini impor perkiraan boleh-boleh saja. Pasal al-balik yang pertama an-umri maafnah. Mana waktu kita habiskan selama hidup mulai masa balik kita. Duduk di masjid kita habiskan waktu sementara sambil kita dengarkan pengajian sambil nyadar masih ada nilainya. Dan ketimbang ngomong saya tadi dan macet jalan Pak, dari mulai sana tuh udah macet kantor pos itu. Jalan kemarin ke pinggir jalan mau waktu jam istirahat siang, tapi saya lihat orang makan kapan semua pegang HP. Wah, korban saya bilang. Itu waktu kita sedetik kita keluarkan, kita buang buat apa? Di saat itu Allah hitung waktu kita, argonya berjalan tuh. Ini ada rokib, ada atlet, kalau percaya mati dah. Gampang aja kok saya. Makanya kan sekarang ini lagi dilema apalagi ribut antara nasab dan nasib. Yang sono ribut nasab, yang sini ribut nasib. Kita sih kalau saya ikut-ikutan ribut nasab kan. Orang masuk surga juga gak pakai nasab. Ya. Buktinya anak Nabi Nuh aja juga kan masuk neraka. Mana kadang-kadang orang maka betul Allah dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Manusia yang mulia di sisi Allah bukan karena keturunannya, tapi karena apa? Manusia yang bertakwa kepada Allah. Apa cirinya orang yang bertakwa kepada Allah? Yang pertama dia punya ilmu, yang kedua dia punya akhlak. Jangan terjebak sama sorban, yang mudah kayak bantal di kepala, jubah pakai Batman. Yang kita lihat adalah bagaimana ilmunya, bagaimana akhlaknya. Berat. Kita juga semua sama Pak kalau bicara keturunan, kita keturunan Nabi Adam semua. Nggak tanggung-tanggung keturunan siapa kita? Sama. Keturunan Nabi Adam. Anak cucu Nabi Adam. Makanya nggak pantas kalau kita hari gini masih ngejual-jual sama keturunan jelek. Ya kalau kita bagus keturunan kita jadi cakep. Nah kalau kita berbuat jelek bagaimana? Keturunan kita jadi jelek. Udahlah nggak usah kita ribut-ributin yang demikian. Yang kita pikirin nasib kita ini sekarang. Ada orang yang masih mikirin nasab, ya biar yang manasabnya. Daripada puyang-puyang amat. Suruh aja tes DNA-nya masing-masing zaman teknologi sekarang kok. Nah, kali ibarat kata hukum kan harus ada pembuktian cara formal dan material. Formalnya bisa berubah sesuai dengan kondisi dan keadaannya berbagai macam pendapat. Tapi kalau material nih pembuktian material lagi sidang kan si begini. Ya pembuktian materialnya Pak kudu jelas. Ada nasal, ada keturunannya, darahnya ada. Orang yang namanya sekarang pembuktian tes DNA, nggak kudu mayat digali diambil darahnya. Dari organ tubuh dari kita juga ketahuan nih. Rambut kayak apa kayak segala macam bisa, air liur aja bisa, air kencing aja bisa. Teknologi udah canggih, nggak pantas kita udah kayak gini. Akhirnya umat Islam diadu domba, dipecah belah cuman gara-gara nasab. Yang satu mempertahankan, yang satu lagi bikin tesis. Ini sama juga orang buta berantem sama orang budeng. Allahu Akbar. Akhir zaman kita gak usah ikut-ikutan. Kita boleh menghargai siapapun orangnya, wajib kita hormati dengan dua syarat. Hormati orang karena ilmunya, hormati orang karena akhlaknya. Jangan karena keturunan, jangan.
Dan gak pantas kita pakai baju keturunan atau segala macam. Dan jangan main bangga-banggaan keturunan. Sebab keturunan kita sama-sama Nabi umatnya Nabi Allah Muhammad, baginda Rasul Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama, umur kita, waktu kita. Tersisa tinggal berapa hari lagi? Kurang lebih 4 hari lagi, mudah-mudahan sampai kita bisa mengakhiri 1446 Hijriah. Bagaimana cara kita mengakhiri ini? Mau bisnisnya betul-betul biar husnul khatimah. Catatan yang terakhir yang terbaik 1 tahun. Begitu nanti pas pada waktu asar tanggal 7, di situ pas pergantian waktunya. Kenapa pergantian waktu Hijriah? Waktu Hijriah itu jelas. Pertama, Hijriah ditetapkan dengan hijrahnya Rasul. Hijrahnya Nabi peristiwa yang luar biasa. Kenapa enggak peristiwa Isra wal Mi'raj? Pada waktu menentukan tahun Hijriah, pada waktu zaman Khalifah Umar bin Khattab. Di saat itu nih, kalau saya ringkas, kalau ceritain nanti panjang ceritanya, Pak. Penetapannya itu. Ya. Ada sahabat kepada ini pada saat itu, bagaimana kalau kita tentukan tahun Islam itu, tahun umat Islam itu, tahun umatnya baginda Rasul Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan hari kelahirannya Nabi. Di saat itu Nabi baru lahir, belum menjadi Nabi. Di saat itu ada lagi bagaimana dengan pada waktu Isra wal Mi'rajnya Rasul. Isra wal Mi'rajnya Nabi yang mengalami adalah Rasul. Ada sahabat yang mengajukan bagaimana kalau kita ambil dari hijrahnya baginda Rasul Nabi kita Muhammad. Sebab yang hijrah saat itu bukan Nabi saja, seluruh umat Islam yang ada di Mekah ikut berpindah dari kota Mekah ke kota Madinah. Ini kan namanya ada pembuktian material. Oh, ditetapkan oleh Sayyidina Umar. Lalu menghitungnya mulai dari kapan waktunya itu? Min ghurubi syams. Dari mulai terbenamnya tuh matahari. Kalau waktu Masehi Pak, kita itu perbedaan waktu kita, perpisahan waktu kita, pergantian waktu jam 12 malam. Kenapa jam 12 malam? Barangkali saya juga baru dengar ceritanya karena nggak ngalamin. Itu nggak ilmiah, saya bilang. Islam ini kita ilmiah, Hijriah itu ilmiah penetapan waktu. Kenapa dari mulai matahari terbenam, matahari terbenam, saat itulah tergantinya waktu. Wal laili idza yaghsha. Begitu waktu malam dia terbenam itu matahari, maka naiklah yang namanya itu bulan. Disitulah terjadi pergantian waktu. Tinggal 4 hari. Bagaimana kita jaga perilaku kita, manfaatkan waktu kita. Biar kita punya catatan yang baik di tahun 1446 Hijriah. Di akhirnya ini positif. Barangkali kalau kita akhirnya baik, wa bi sayyi'ata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Kalau kita akhirnya kita dapatkan dengan kebaikan, insya Allah setahun keburukan ada kejelekan-kekurangan kita, di akhirnya kita lakukan dengan yang baik, insya Allah akan bisa mengurangi kejelekan kita. Ini tinggal 4 hari Pak. Jangan ngayap kemana-mana. Kadang-kadang kita pengennya, wah udah sekarang udah besok kan libur. Kalau nggak salah hari libur tuh. Tanggal 7 hari ya? Hari apa? Hari apa? Hari Minggu. Udah bikin agenda. Justru di akhirnya kita bukan ketok baru miladiah. Ini ada catatan waktu yang Allah berikan. Yang Allah hitung bukan miladiahnya, yang Allah hitung adalah tahunan kita yang dipakai. Kita kan umat Nabi. Kita kan punya identitas, kita kan punya jati diri, punya perhitungan waktu sendiri, itu yang dihitung. Makanya kalau orang bikin acara haul, dia meninggal tanggal 14 Februari
tahun sekian. Nanti kalau dia bikin haul tuh, ingatin bikin tahunan 14 Februari lagi, di tahun berikutnya setahun itu keliwat. Sama juga kita ulang tahun deh. Kalau kita hari lahir umpama ini tanggal berapa sekarang? Tanggal 3 Juli, tanggal 3 Juli sekarang tanggal berapa Hijriah? Tanggal 26 Zulhijjah. Apakah nanti tanggal 3 Juli tahun akan datang tanggal 26 Zulhijjah? Mundur 10 hari. Berarti kelewatan kan? Kelewatan. Makanya kalau orang bikin ulang tahun Pak, pakai hitungan Masehi, saya ketawa. Waktu kita setiap tahun kalau hitungan Masehi bertambah 10 hari, 10 hari, 10 hari, 10 hari. Kalau nggak percaya itu pakai kalender sendiri, gampang aja sih. Tapi kalau Hijriah nggak ada perubahan, nggak ada penambahan pasti. Karena nggak ada 28, nggak ada tanggal 31, nggak ada 29. Yang ada 29, 30. Ini baru kita mengenal. Iya juga, gua kalau gitu kan bikin ulang tahun berarti udah lewat tuh. Lewat nggak ya? Lewat. Kalau mau pas pakai hitungan Hijriah. Insya Allah mudah-mudahan kalau kita udah ingetin begini saya udah gak salah. Apalagi kalau kita mau bikin acara haul yang meninggal, makanya kan ditulis di nisan. Wafat tahun sekian, bulan sekian, kemudian hari sekian, hari ini nanti disamain bawahnya garisnya Hijriah. Yang dihitung di mana ini Hijriahnya gitu. Kita juga cuman kan hari akte kelahiran kita nggak tertulis Hijriah. Mestinya boleh dong kita usul, boleh nggak? Boleh kita usul. Hak asasi. Tolong tulisin bawahnya pakai Hijriahnya. Jadi kalau sekarang umur kita 50 tahun menurut Hijriah, menurut Miladiah, apakah itu sama dengan Hijriah? Kalau setahun lebihnya 10 hari, berarti kalau 50 tahun berapa? 2 tahun. Jadi berapa udah? 100 tahun 3 tahun. Berarti udah 3 tahun? 100 tahun 3 tahun. 100 tahun 3 tahun, jadi berapa udah? Udah hampir 1 tahun setengah. 1 tahun setengah lebihnya coba. Jadi dia wafat bukan umur 50 tahun, 51 tahun 6 bulan. Jadi kalau kita openin Pak, kita ngitung. Kita kan nggak pernah mau itu, gue pusing-pusing amat. Emang kita nggak pernah mau pusing mau urusan agama kita. Mau waktu kita akhirnya kita yang pusing sendiri gitu. Makanya orang sekarang pada pusing urusannya banyak. Kenapa? Karena kita nggak pernah peduli dengan kehidupan kita. Waktu aja yang Allah berikan kita nggak begitu. Makanya betul begitu akhir tahun selalu diingatkan. Siapa oleh Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Hitung diri kamu, introspeksi diri kamu sebelum akan dihitung oleh. Waktu kita 1 tahun berjalan, berapa banyak yang Allah berikan itu nikmat. Summa yatus'aluna yawma idin anin nar. Ngeri ini kita ngadepin begini Pak. Persidangan di hadapan Allah, pengacara kita nggak pakai pengacara yang ada, pengacara juga di sidangnya ditanya, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kalau kita lihat teks itu ayat apa iya tangan bisa ngomong, lah buktinya sekarang kita bikin WA, kita bikin tik, kita bikin segala macam yang ngomong mulut apa tangan tuh yang ada. Tangan. Dulu
bisa ngomong. Sekarang tangan yang lebih banyak bicara ketimbang mulut. Kalau tangan udah berbicara, jahat mana lebih tangan sama mulut yang berbicara? Wah, lebih jahat tangan, Pak. Ngeri nih, kalau udah jalan bergerak. Makanya Allah turunkan nanti waktu kan dimuna ini. Kau tangan suruh ngomong, sebab nanti di akhir zaman mau kiamat, orang lebih banyak pada bisu ketimbang mereka harus bersuara. Tapi bersuaranya malah apa? Tangan. Itu kasus Peggy, kasus Ipina bisa meledak kayak begitu. Netizen begitu banyak. Itu akibat tangan yang ngomong nih. TV konvensional aja udah kalah. Kalah TV konvensional sama media sosial. Ngepet terus kemana-mana, macus meledak. Sampai-sampai bayangin deh, kasus Ipina tuh sampai ke Jeddah, sampai ke Mekah, sampai ke Madinah, orang tahu. Oh gila, luar biasa. Itu gara-gara tangan ini berbicara. Waktu kalimuna aidihi. Masya Allah, luar biasa. Nanti di sidang nih, makanya awas, gunain jari kita yang penting-penting aja kalau kita mau ngomong. Yang enak-enak aja. Udah kita tangan gak bisa buat ngitung tasbih, mencet mulu tuh, salah pencet mulu. Gunain nih tangan pencetan yang baik. Tinggal berapa hari? Tinggal 4 hari. Kan tadi dibilang summa la tus'aluna yauma idzin 'anil na'im. Ya Allah ya Rabbi, kalau kita mikir kayak begitu, apakah kita bisa sampai? Apakah kita bisa mempertanggungjawabkan setiap umur yang Allah berikan, setiap waktu yang Allah kasih, sedetik punya Allah. Hari ini orang yang mau mempertahankan kehidupan, berapa juta manusia di alam dunia ini yang pengen hidup. Coba kalau kita udah masuk rumah sakit, berapapun kita akan bayar, berapapun kita akan bayar. Yang penting kita sembuh. Makanya mudah-mudahan Allah kasih kita kesempatan bisa mengakhiri yang baik. Amin. Biar husnul khotimah. Minimal dari sekarang kita niat besok Pak, begitu mau akhir tahun, habis asar kita baca doa akhir tahun. Begitu pas nanti habis maghrib kita baca doa awal tahun. Kita awali yang baik, masuk tahun baru Hijriah, kita awali langkah kita yang baik. Buka tuh lembaran yang cakep dengan berbuat baik. Apa? Satu, banyak sedekah. Yang kedua, banyak silaturahmi. Bagaimana saudara kita begitu pagi-pagi tahun baru Hijriah? Minimal nggak bisa kita ngasih duit sama anak yatim. Ada kucing liwat, kita kasih tuh kepala ayam, kepala ikan kita kasih, tulang ikan kita kasih. Pahala nggak kita? Pahala. Irhamu man fis samawati wa man fil ardi yarhamukumur rahman. Orang begitu dibangun tidur dia bukan mikirin perutnya dulu. Oh ada makhluk yang butuh makan, dipikirin tuh makannya makhluk. Kalau kita kira-kira mikirin kita dulu apa mikirin orang lain dulu? Bebantu kan kita mikirin kita. Makanya ada sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf yang terkenal dengan namanya Abu Hurairah. Abu Hurairah luar biasa. Kenapa supaya dibilang Abu Hurairah bapaknya kucing? Karena dia cinta dengan kucing. Sampai-sampai rumah dia itu dipenuhi dengan kucing. Luar biasa. Dia mau makan yang dia cari kucingnya dulu. Sebelum dia makan dipikirin tuh kucingnya. Kalau kita mau makan kucing kita usir. Antar sudah rezeki lu salah. Udah gajian dipotong, pajak lagi 4%, mampus lo. Allah ya Rabbi, na'udzubillah min. Nggak usah di binatang begitu Pak.
Manusia binatang kita pikirin aja. Makanya kalau orang mau belajar ikhlas bersedekah, sedekah itu mau binatang. Coba kalau mau orang kita kadang-kadang kita beri, kita masih ada harapan. Kita ngarep tuh orang balas. Enggak minimal dia balas, kita ngarep dia berbuat baik. Coba kalau mau binatang, apa yang kita harap itu? Kita kasih makan burung, yang kita harapin dari apa tuh burung? Suara. Suaranya ya suara burung juga kedengaran, tapi enakan suara musik ketimbang suara burung. Kita ngasih makan tuh kucing, apa yang tuh kucing bisa balas sama kita? Gak ada yang bisa balas, itu ikhlasnya. Makanya petani-petani dia hidupnya berkah. Padinya dimakanin oleh burung, dia tidur dimakanin oleh tikus, dimakanin oleh hama. Dia nggak pusing Pak, tapi petani punya jiwa yang luar biasa. Berkah itu petani. Masya Allah. Karena dia belajar terus ikhlas. Tuh banyak bersedekah. Yang kedua silaturahmi. Ini silaturahminya mana ke kebun binatang. Pergi jalan ke mall. Keluarga kita kalau punya orang tuanya tahun baru kita datang ke rumah orang tua kita. Gak usah pakai bawa makanan, yang penting bawa teng-tengan. Gak bawa makanan, bawa teng-tengan apa kayak kita teng-teng. Asal jangan bawa utang aja ke orang tua. Datang silaturahmi. Man arda ayat sutari sekawa yutawilahum umrafaliyasirrahim. Kalau orang tua kita nggak ada, siapa dulu orang yang paling kita kunjungi? Orang tua. Orang tua kita udah kagak ada Pak, datang ziarahin ke kuburannya. Bukan kita pergi ke mall, bukan kita pergi jalan-jalan. Ini kalau baru kali ini ada nasihat tahun baru suruh pergi ziarah ke kuburan orang tua. Kamu pengen hidup kita berkat tahun besok tuh ziarah ke kuburan orang tua. Orang sekarang saudara-saudara mau pergi ziarah ke makam Allah, makam ini, makam itu. Makam orang tuanya yang melahirkan nggak pernah dia datangin, cuma datang setahun sekali. Itu pun lagi mau lebaran mau puasa doang. Bukan baca doa, malah dia ngobrol di kuburan. Datang ke kuburan, dia datang Bapak silaturahmi kemarin. Mudah-mudahan Bapak baik-baik aja di sono, kata yang baru. Enak aja bagi saya selalu. Datang bawa anak bininya pakai androk pendek. Juga ada nisan bapaknya mertua yang mati. Untung aja itu mertuanya udah mati. Coba kalau mertuanya masih di kubur aja di rokok bisa-bisa. Baru bilang ya. Datang ke kuburan juga kita silaturahmi, kita ziarah, bacain doa. Assalamualaikum ya ahlal kubur antum sabiqun wa nahnu insyaallah bikumul lahiqun inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tuh buat kubur seluruh ahli makam. Lalu kita datang dulu, kita bacain Fatihah. Sampai Pak, lu mati dia kau bacain Fatihah, kalau nggak percaya saya tanggung. Dama tabnu adama in qata amalu illa min sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bi aw walidin shalihin yad'u. Tandanya anak yang soleh rajin mendoakan orang tua. Ada momen datang itu silaturahmi, ziarah itu kuburan orang tua. Mana lebih dulu ku ziarah ke makam Rasul atau ke makam orang tua? Makam orang tua lebih utama. Bagaimana yang kita mau lahir ke alam dunia kalau tanpa orang tua? Emang kita keluar dari batu? Ridho Allah fi ridhal walidaini wa suhtullah fi suhtil walidaini. Kecuali orang tua kita lain agama, udah terputus. Pak, orang tua kita ahli maksiat, apalagi orang tua ente ahli maksiat. Setiap hari di dalam kata dia mengalami yang namanya tanggung jawab atas perilaku dan perbuatan yang dilakukan di alam dunia. Datang kita ujung-ujung, walaupun cuma bisa baca Fatihah. Fatihah yang kita bisa baca.
Al-Fatihah buat orang tua saya bernama bulan bin bulan. Bismillahirrahmanirrahim itu juga bacanya sampai buka HP, Fatihahnya buka HP. Cari bahasa Indonesia. Biarin kata malaikat. Ya. Dicatat nggak dicatat? Salahnya bagaimana? Orang juga benar. Ditulis sampai ke orang tuanya. Ya Allah, girangnya orang tua bukan main. Kalau kita rajin mendoakan orang tua kita, insya Allah anak-anak kita akan rajin mendoakan kita. Kalau kita rajin berziarah ke kuburan orang tua kita, insya Allah anak kita nanti akan rajin berziarah ke makam kita. Ini kita kadang-kadang salah ziarah yang jauh-jauh kita cari. Giliran yang namanya orang tua kita gak datangin. Jangankan ayah matinya, dia hidup aja kita datang jadi seorang anak orang tua kiranya bukan main. Jangankan kita bawa teng-tengan, bawa makanan, kita datang ke orang tua. Ya Allah, anak gua masih ingat nama gue. Apalagi hari itu adalah hari tahun baru. Kita bikin proyek baru, kita bikin acara baru. Pas 1 Hijriah, acara kita adalah acara silaturahmi keluarga, kunjungi datang ke rumah orang tua atau kita datang ziarah ke makam orang tua. Setuju gak kira-kira? Setuju. Bagus gak kira-kira? Cakep Pak. Kalau nggak percaya mati ya. Begitu kita mati, ada orang yang datang. Sebab setiap orang yang datang berkunjung ke makam orang tua kita yang udah meninggal dunia, rohnya itu berwasya Allah, menanti dan melihat. Apa kata Nabi? Nabi aja sampai bilang, "Paman zarani fakuntu ara." Orang yang berziarah ke makam aku fakuntu ara. Aku lihat siapa yang datang. Maka mudah-mudahan kita pun bisa berziarah ke makam Rasul. Insya Allah. Gak usah kita cita-cita kita tinggi, gak usah muluk-muluk. Kita bisa ziarah ke makam Rasul. Kalau pengen kita bisa ziarah ke makam Rasul, rajin ziarah ke makam orang tua. Budayain Pak. Apalagi kalau makam orang tua kita masih di daerah Jakarta. Kapan dia datang, kapan kita lihat nantinya? Setiap yaumul Khamis. Karena hari Minggu, hari Jumat itu adalah Sayyidul Ayam. Kamis asar atau Kamis pagi atau sebelum waktu Jumat kita datang tuh. Nggak usah bawa apa-apa ke makam, nggak usah bawa duit, enggak, bawa doa. Fatihah doang kita bawa. Fatihah apa ya Fatihah doang Pak? Ya tambahin dah sama kulhu 3 kali. Suratul Ikhlas, sama suratul Falaq, sama suratul An-Nas. Boleh nggak tambahin lagi Pak? Boleh, kalau apa Yasin lu baca Yasin. Nggak ya jangan yang larang. Habis itu doanya bagaimana Pak? Yang enteng. Rabbi firli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afi wa'fu. Kalau bapak kita Allahumma fir lahu warhamha wa'afiha wa'fu. Kalau kita baca rame-rame Allahumma fir lahu warhamhu wa'afi wa'fu. Udah kita Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bukan kita nyampe di kuburan kita ngomong, Bapak, Emak, saya nyampe kemari. Mudah-mudahan Mak baik-baik aja, doain ayah ya Mak. Mudah-mudahan ayah juga tahun depan bisa kemari lagi. Maknya bilang, gua lagi diseksa. Boro-boro lo ada juga lo. Orang kalau rajin berziarah, insya Allah akan jadi berkah. Orang sekarang banyak orang nggak dibilang orang susah dengan, tapi mereka pada merasa susah. Kenapa? Karena berkah hidupnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa di antara yang dicabut itu keberkahan miskinnya oleh Allah? Karena mereka sudah lupa. Wala yazuruna abwadahum. Dia udah gak mau lagi berziarah kemana? Ke orang-orang tuanya.
Hidup nggak perlu kaya, yang penting Ah, saya doain mudah-mudahan semuanya dapat keberkahan. amin. Insya Allah. Saya alhamdulillah Pak, dengan keberkahan yang Allah kasih, tiap tahun bisa berangkat pergi haji. Ini saya masih jet lag banget. Anak-anak udah tolong aja. Ya Allah, teman-teman bilang kemarin baru pulang 1 minggu udah saya on di luar. Kagak ngerti. Saya bilang masih jet lag banget dah. Emang haji tahun ini sudah haji yang paling melelahkan karena dihantam dengan cuaca yang amat ekstrim. Cuaca kemarin yang mengalami sampai 52 derajat Celcius ketika di Arafah. Ya, di Mina juga sama. Pemerintahan berapa banyak itu orang yang sudah meninggal dunia. Saya sempat dengan ketemu Mas Andro yang kemudian tugas karena cuaca panas pagi kita bikin liputan. Saya bilang karena saya ada 211 jamaah. Untung aja jamaahnya jamaah plus Pak. Plus aja kayak model begitu, bagaimana yang reguler? Saya lihat dua Muhammad. Udah ada aturan pemerintah di sana untuk memfasilitasi para jamaah. Makanya saya bilang disinilah perlunya kita berstrategi. Jangan sampai nanti ibadah kelihatannya kayak tersiksa dan menyiksa. Sebab dalam kaidah usul fikih dan ulama fasid muqaddamun ala jabil masalah. Bagaimana caranya? Nah itu urusan Menteri Agama, Departemen Agama, Dirjen Haji, Majelis Ulama. Kira-kira punya nggak cara solusinya? Kan kita punya Majelis Ulama. Tolong dong fatwain. Sebab la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi kalau bicara haji begini Pak. Ada rukun haji, ada wajib haji. Yang utama rukunnya dipenuhi. Wajib haji andaikan kita tinggalkan, kita hanya boleh bayar. Coba kayak kemarin peristiwa terjadi. Cuaca ekstrim. Sampai saya Pak di Mina habis saya jumrah wusta hari kedua pas habis zuhur, ya Allah itu orang ribuan, jutaan, ratusan ribu manusia keluar, cuaca yang panas begitu, dehidrasi, sebelah orang itu gede tinggi, kelopak jatuh. Saya megang air nih 2 botol udah saya bolongin, bukan buat minum, buat nyemprotin kepala sama muka. Apa yang terjadi? Masya Allah, game over. Saking panas. Mau ditolongin ini, yang sebelah udah jatuh lagi. Bingung kita juga udah lemas. Yaudah kita bilang, siapa yang nolong? Teman-temannya juga bantu nolongin. Itu disuruh banyak di panan, makanya di TV kan disorot. Ditunjukkan banyak orang yang meninggal dunia. Dehidrasi. Nah, kalau kayak model begini, bagaimana caranya saudara? Islam itu al-hukmu idza al-amru idza dzakar kita saat. Wal hukmu yadur ma'ila diwujudan kana adam. Karena ini wajib haji, apalagi jemaah kita lihat yang tua-tua. Di atas 50 tahun, ada yang 70 tahun. Mina itu tempatnya Mina itu udah diperlebar. Batas Mina mabaina jabalain, tapi sekarang dilebarin sampai ada Mina jadi lewat terowongan Muaisi. Itu sebenarnya udah wilayah Musdalifah. Ini biar kita gambarin tahu. Tapi karena memang jumlah jemaah haji makin tahun makin banyak, tempat jangan tempat. Kalau begitu gimana, masih ada madorotnya juga. Ya sudah, bagi yang muda-muda bisa mabit di Mina, yang fisiknya memungkinkan, yang tua nggak usah mabit tapi bayar, dan selesai. Kan ada solusinya, kecuali wukuf di Arafah karena itu rukun haji.
Rukun haji cuma 6. Saya tahun 2000 pergi haji Pak, cuma berapa hari? 5 hari. 5 hari saya pergi haji. Kok bisa Pak 5 hari pergi haji? Kenapa nggak bisa? Rukun haji aja kita kerjain, selebihnya kita bayar dong. Kayak niat pakaian ihram, kemudian wukuf di Arafah, tawaf, haji, tawaf ifadah, kemudian sa'i, kemudian tahalul. Habis tahalul mau pulang kita tinggalkan, itu udah namanya wajibul haji. Apa itu? Yaitu tawaf pada 6 perkara cuma rukunnya haji selesai. Tapi yang wajibul haji, andaikan kita nggak mampu contoh kayak macam mandi di Musdalifah, yang kedua melempar 3 jumrah, tawaful wada, itu wajibul haji. Andaikan kita tinggalkan, kita bisa bayar. Nah ini harus punya pemikiran ke depan. Kartu satu, karena ruang tempat nggak bisa lagi bertambah. Yang kedua ada cuaca. Ini panasnya kayak begitu, apalagi kalau masuk musim dingin. Kalau udah musim dingin Pak, dinginnya bukan main dingin batuk di sana. Angin yang dingin apa ke sum. 2013 saya mengalami pergi haji saat itu, begitu di Madinah sampai minus 3 derajat. Bayangin gitu. Nah makanya Islam itu mudah. Nah inilah saudara hadirin rahimakumullah, waktu juga yang memisahkan kita. Jadi saya mengingatkan karena kita mau akhir tahun, mudah-mudahan kita bisa manfaati. Jangan lupa doa akhir tahun kita baca. Yang kedua nanti doa awal tahun. Awali tahun itu dengan yang baik. Pertama banyak bersedekah, yang kedua bersilaturahmi. Siapa yang dulu yang kita datangi? Yakni ada kedua orang tua, syukur yang masih. Kalau dia meninggal dunia kita ziarahi. Insyaallah mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan baca doa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita sehat, berikan kita keberkahan kepada kita. Allahumma salli wa sallim ala man arsalahu rahmatan lil alamin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata wa al-daim wa nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.